Berhenti kerja sekarang dan hidup cuman dari modal dividen saham, emang bisa? Oke, balik lagi di channel 2 Karim Rivaldi Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara agar kita bisa hidup hanya dengan bermodalkan dividen saham aja ya. Jadi kita nggak perlu kerja capek-capek, tinggal tidur aja dan tunggu notifikasi transferan dari perusahaan yang kita beli, sama seperti Lo Keng Hong ya. Makanya gue sangat terinspirasi sekali kalau udah punya modal, gue nggak usah kerja lagi, tinggal nunggu notifikasi aja ya. Jadi yang ingin hidup dari dividen saham itu nggak cuma kalian, gue juga mau. Tapi untuk hidup dari dividen saham itu sangat beresiko sekali. Kita bisa kehilangan seluruh modal yang udah kita tabungkan tadi kalau masuk sahamnya itu asal-asalan, apalagi saham gorengan. Nah, buat pemula kalian tuh harus hati-hati. Makanya di video kali ini gua akan rekomendasikan saham yang kalian bisa investasi untuk seumur hidup, dan tentunya dividen yieldnya itu sangat tinggi ya. Ini sesuai keinginan orang yang ingin hidup dari dividen saham. Oke, kita akan bahas dulu ya teman-teman. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama itu kebutuhan hidup kalian itu per bulannya itu berapa. Kalian bisa hitung dulu dari sekarang. Tulis aja di kolom komentar kebutuhan hidup kalian itu berapa dalam sebulan. Yang kedua itu modal kalian itu berapa. Kalian itu udah punya tabungan atau modal berapa untuk bisa hidup dari dividen saham. Jadi kalau kalian nggak punya modal ya kalian nggak bisa hidup seperti Lo Keng Hong ya. Nah, kalian bisa tuliskan berapa modal yang udah kalian punya sekarang di kolom komentar. Nanti akan gua bantu arahin. Yang ketiga itu sahamnya. Ini pemilihan sahamnya itu jangan asal-asalan. Jangan kita udah nabung sampai 10 tahun tapi salah masuk saham dan uang kita itu hilang sia-sia. Jadi untuk hidup dari dividen saham itu enggak sekarang ya teman-teman. Kalau kita masih muda kita bisa kerja aja. Selama kita masih bisa kerja ya kita kerja. Nanti kalau udah umur 40 atau 35 juga udah bisa ya teman-teman, kita asalkan modalnya itu udah cukup baru berhenti kerja dan kita bisa menikmati hidup dari dividen saham. Jadi anggap aja dividen saham itu untuk masa tua. Jangan kalian udah tua tapi masih kerja. Jadi video ini cocok banget buat generasi Gen Z yang masih umurnya itu di bawah 25 ya. Kalian tuh beruntung menonton video ini. Oke, sebelum kalian tuh beli sahamnya, kalian tuh harus tahu terlebih dahulu apa itu saham. Saham itu adalah surat kepemilikan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk publik beli ya teman-teman. Kita itu jadi investor publik, kita beli saham di perusahaan, kita dapat berapa persen perusahaannya, dan kalian itu kalau beli perusahaan udah jadi CEO. Ya walaupun kita punya sekian persen aja perusahaan, tapi kita juga pemiliknya, manajer kita kerjakan. HRD kita suruh kerja. Jadi kita yang punya perusahaannya ya teman-teman. Kita nggak usah kerja, tinggal menikmati hasilnya aja. Selain saham investasi itu ada banyak, ada deposito, ada reksadana pasar uang, reksadana saham, kemudian ada obligasi, ada SBN, ada emas. Tapi di sini kita akan bahas saham dulu. Nanti di next video kita bahas yang lain. Yang pertama itu kebutuhan kalian per bulannya itu berapa. Kalian silahkan hitung sendiri. Kalau gua ya, karena gua di kampung mungkin kebutuhannya itu 5 jutaan. Tapi kalau rata-rata orang mungkin kebutuhan per bulannya itu sampai 10 jutaan ya. Misalkan kita kebutuhan per bulannya itu 10 juta. Kita itu harus mendapatkan dividen 120 juta per tahun ya teman-teman. Di sini itu ada 2 sektor saham yang dividennya itu sangat besar, yaitu dari sektor perbankan dan pertambangan. Nah, anggap aja ya yang pertama tadi kebutuhan kita itu udah terselesaikan dengan 10 juta per bulan. Yang kedua saatnya kita memilih sahamnya.
Jadi seperti yang gua udah bilang tadi, di sini gua punya rekomendasi dari dua sektor, yaitu perbankan dan juga pertambangan, karena dividennya itu ini yang paling tinggi di Bursa Efek Indonesia ya, atau di market Indonesia ini yang paling tinggi. Yang pertama itu dari sektor perbankan, di sini gua punya dua jagoan, yaitu BBRI dan BBNI yang dividennya itu sampai 9 sampai 10% per tahun. Itu udah lebih tinggi dari deposito, reksadana, SBN, obligasi, semuanya kalah ya oleh dividen BBRI ini. BBRI dan BBNI ini kalian nggak usah tanyakan lagi fundamentalnya itu seperti apa, karena ini perusahaan blue chip, perusahaan yang sangat besar sekali. Jadi kalian bisa berinvestasi di saham ini 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun ke depan mungkin masih bisa ya teman-teman. Tapi disclaimer dulu ya, video ini bukan ajakan kalian untuk masuk ke suatu perusahaan yang ini yang udah gua sebutkan tadi. Di sini gua hanya menyarankan aja ya, jadi gua nggak ajak kalian untuk ikut. Oke, kita lanjut di sini ya, yang nomor 2 dari sektor pertambangan. Sektor pertambangan di sini yang dividen yield-nya itu terbesar ada Adro, BSSR. Adro itu dividennya 14 sampai 12%, yaitu sangat tinggi sekali, dan BSSR dividennya itu sama seperti BBRI tadi, yaitu 10%. BSSR ini punya kelebihan tersendiri, yaitu bisa membagikan dividen setahun sampai 4 kali ya teman-teman. Kalau Adro 2 kali, BBRI 2 kali, BBNI 2 kali dalam setahun. Tapi BSSR ini bisa sampai 4 kali membagikan dividen dalam setahun. Nah, kalau kalian itu ingin mencari sahamnya itu sendiri, kalian bisa cari aja di Google, atau bisa langsung aja cari di Bibit, di Stockbit, di Ajaib, di sekuritas yang kalian punya ya. Oke, jadi yang ketiga itu kalian harus menentukan berapa modal yang kalian butuhkan. Ini yang sangat penting ya, jangan sampai modal kalian itu masih kecil tapi udah berhenti kerja ya, jadi kalian tuh nggak bisa hidup kalau kayak gini. Oke, modal yang kalian butuhkan itu seperti yang tadi gua bilang, misalkan 10 juta per bulan, berarti kalau kalian investnya di saham Adro, kalian itu butuh modalnya 1 miliar. 1 miliar kalian bisa mendapatkan dividen 120 juta per tahun. Maka dari itu kalian bisa menabung dari hari ini, mulai dari hari ini atau bulan ini kalian bisa langsung investasi. Tapi investasi sekali lagi mengandung resiko yang sangat besar. Tapi untuk saham blue chip yang udah gua sebutkan tadi, resikonya itu nggak besar-besar amat dibanding kita beli saham yang gorengan. Karena kalau sahamnya itu turun ya, kalau saham blue chip itu turun, itu adalah suatu kesempatan kita bisa beli saham di harga diskon. Kalau sahamnya naik berarti jangan beli, kalau sahamnya turun kita beli, kita masuk. Jangan kebalikannya, kalau sahamnya turun kalian malah kalian jual, itu kesalahan besar. Kalau kalian ingin investasinya itu di sektor perbankan, di sektor BBNI, di emiten BBRI atau BBNI yang tadi, kalian itu butuh modalnya 1,2 miliar baru bisa mendapatkan penghasilan 120 juta per tahun atau 10 juta per bulan. Jadi kalau modalnya itu masih belum cukup, lebih baik kita kerja aja dulu sampai modalnya itu cukup. Kalau modalnya itu udah cukup, baru kita bisa berhenti kerja dan bisa menikmati hidup hanya bermodalkan dividen aja. Tapi kebutuhan hidup orang itu kan berbeda-beda. Kalau kebutuhan hidup kalian itu cuma 5 juta per bulan, berarti modal yang kalian butuhkan kalau investasi di saham BBRI hanya 600 juta. 600 juta aja kalian bisa mendapatkan penghasilan 5 juta per bulan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan bahas seputar investasi, seputar keuangan, edukasi keuangan di channel ini. Jadi gua adalah investor pemula, gua YouTuber pemula yang bahas keuangan. Jadi support terus channel ini. Di sini juga gua transparan menunjukkan portofolio gua di saham, kawal terus portofolio gua itu sampai 100 miliar ya teman-teman.
Oke, cukup sampai di sini aja video kali ini. Gua Karim Ripali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.